Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dalam keadaan selalu bahagia, dimudahkan rezeki dan diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Di kesempatan pagi hari ini, Tips Otomotif Channel akan berbagi tentang 6 kesalahan mengemudi mobil yang berakibat bisa membahayakan dan harus dihindari. Namun sebelum menyaksikan videonya kali ini, mohon didukung terus Tips Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Baik, langsung saja kita ke tipsnya berikut ini. Kesalahan mengemudi mobil manual tidak hanya dilakukan oleh pemula. Pengemudi yang sudah terbiasa menyetir pun masih sering melakukan kekeliruan dalam rutinitas ini. Apabila dibiarkan, mesin atau komponen mobil akan mengalami kerusakan sewaktu-waktu. Terlepas dari perawatannya yang mudah, mobil manual harus dikemudikan dengan tepat dan hati-hati. Sering melakukan kekeliruan saat berkendara berujung pada kerusakan komponen mobil. Prosedur perawatan lebih rumit, bahkan harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk memperbaikinya. Jangan abaikan kesalahan mengemudi mobil manual ini. Kesalahan dalam mengendarai mobil manual biasanya berputar pada penggunaan rem, kopling, dan tuas persneling. Dua komponen ini paling banyak dioperasikan saat mengemudi mobil manual. Penggunaan komponen kopling dan persneling yang tepat menghasilkan manuver mobil yang melaju cepat. Lantas apa saja kesalahan yang sering dilakukan oleh beberapa orang saat menyetir mobil manual? Simak penjelasannya dari tips otomotif berikut ini. Yang pertama yaitu kaki terus menempel di kopling mobil. Kekeliruan pertama yang jarang disadari adalah posisi kaki yang selalu menempel di kopling mobil. Dampaknya kopling jadi lebih cepat aus, bahkan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Saat parkir atau berada di lampu merah pun Anda harus menghindari menaruh kaki di atas pedal kopling. Menempatkan kaki kiri di atas pedal kopling sebaiknya dihindari saat sedang mengendarai mobil dengan transmisi manual, karena membuat rilis clutch pada kopling menekan tidak sempurna sehingga terjadi gesekan yang berlebih antara kampas kopling dengan flywheel yang menyebabkan kampas kopling cepat habis. Yang kedua yaitu menggunakan persneling sebagai handrest. Tuas persneling sering dijadikan sebagai handrest atau tempat tangan beristirahat. Selain berpotensi menurunkan konsentrasi saat berkendara, kekeliruan ini bisa merusak komponen persneling tersebut. Komponen ini memiliki sistem mekanis di bawahnya. Menaruh tangan kiri di atasnya bisa memberikan tekanan pada sistem tersebut. Apabila dilakukan secara terus-menerus, maka usia pakai sistem mekanis pun berkurang dan berujung pada kerusakan. Yang ketiga yaitu mobil terparkir dalam gigi posisi tidak netral. Kekeliruan mengoperasikan mobil manual juga terjadi saat memarkirkan mobil. Memasukkan gigi saat parkir, terutama dalam waktu lama, dianggap ampuh menahan mobil agar tidak bergerak. Beberapa pengemudi lebih memilih langkah ini dibandingkan menggunakan rem tangan sesuai fungsinya.
Langkah ini dianggap keliru karena berpotensi membuat mobil loncat atau shock saat di starter. Lagi pula, ada beberapa pengemudi yang abai mengecek posisi tuas persneling saat parkir. Apabila kekeliruan ini dibiarkan, hal ini malah berujung pada kecelakaan maupun kerusakan transmisi. Kemudian yang keempat yaitu masuk gigi 2 saat start. Barangkali teman-teman sedang diburu waktu agar berangkat, sehingga tidak sadar melakukan kekeliruan ini. Berpindah ke gigi 2 langsung setelah starter mobil akan membuat beban mobil bertambah. Tentu cara menghidupkan mesin dengan cara seperti ini sangat tidak disarankan. Selalu pindahkan gigi secara bertahap dan halus. Kebiasaan ini akan membuat mesin mobil terhindar dari kerusakan fatal. Kesalahan yang kelima yaitu memakai gigi tinggi padahal RPM rendah. Kekeliruan ini lahir karena adanya mitos bahwa kombinasi gigi tinggi dan RPM rendah bisa menghemat bahan bakar. Masalahnya, mitos itu tidak benar. Kekeliruan ini malah berujung pada kerusakan kendaraan. Jika teman-teman menggunakan gigi tinggi, gear rasio yang dihasilkan lebih tinggi, sehingga mesin bekerja lebih keras. Gigi yang lebih tinggi masih memungkinkan mesin berada pada RPM yang lebih rendah, meski kecepatannya lebih tinggi. Mengemudi dengan kecepatan lebih lambat disertai gigi tinggi justru memberikan tekanan besar pada mesin. Berikutnya kesalahan yang terakhir yang keenam yaitu memasukkan gigi mundur saat bergerak maju. Kekeliruan terakhir membuat transmisi manual mobil teman-teman jadi cepat rusak. Teman-teman jangan langsung memindahkan ke gigi mundur saat mobil masih bergerak maju. Lakukan perpindahan gigi mundur jika mobilnya benar-benar berhenti bergerak. Kondisi ini juga menghalau munculnya suara berdecit yang kasar dan mengganggu. Mengemudi yang salah bisa berdampak pada mekanisme kopling manual. Salah satunya dengan menginjak setengah pedal kopling atau selalu menempelkan kaki kiri di pedal kopling dapat mempercepat usia dari kampas kopling. Lantas bagaimana tips mengemudi mobil transmisi manual yang baik? Pelajari fitur kendaraan terlebih dahulu, khususnya pemindahan gigi transmisi. Arah pindah gigi dari 1 sampai 5 dan gigi mundur yang biasa tertulis huruf R. Karena tidak semua tipe mobil sama, bahkan posisi tuas transmisi beberapa mobil berbeda baik posisi, arah pemindah gigi maupun cara memindahkannya. Dan pastikan saat setiap melakukan memindahkan posisi gigi selalu menginjak pedal kopling secara sempurna. Saat kendaraan berjalan, hindari salah satu kaki mengemudi menempel pada pedal kopling, karena sedikitnya dapat menekan rilis bearing pada kopling sehingga tenaga mesin tidak dapat diteruskan sempurna ke roda penggerak dan dapat juga memperpendek usia kampas kopling. Baik teman-teman, itu tadi 6 kesalahan pengemudi saat mengemudi mobil manual yang bisa menyebabkan mobil manual cepat rusak. Terima kasih teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.